Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Summa alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita pada kesempatan yang berbahagia ini sama-sama bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena rahmat, nikmat, hidayah dan taufiknya kepada kita semua, kita masih diberikan kehidupan, kesehatan, kesempatan, kekuatan, sehingga bisa terus beribadah kepadanya, termasuk juga selalu berupaya untuk menambah ilmu, mengamalkan ilmu dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawatullah wassalamuhu, semoga salawat dan salam Allah tetap atas nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita semua mendapat syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku sekalian, mari kita lanjutkan kajian kitab Fiqh Sunnah kita. Kali ini kita sampai pada bab baru, yaitu bab tentang haji. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa haji ini menjadi syariat Islam yang agung di antara syariat-syariat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan kewajiban manusia kepada Allah adalah menunaikan haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu perjalanan menuju ke sana. Dan barang siapa yang ingkar, yang kafir, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak butuh dari semesta alam. Saudara-saudara sekalian, haji ini secara bahasa huwa qasdu Makkah. Haji ini menyengaja untuk mengunjungi Makkah. Untuk apa? Li'adai ibadati tawaf. Untuk melaksanakan ibadah tawaf. Was-sa'i, dan sa'i. Wal wuqufi bi Arafah, dan wukuf di Arafah. Wasairil manasik, dan manasik-manasik yang lain. Istijabatin li amrillah, untuk memenuhi perintah Allah, wabtigha'i mardati, dan juga untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana yang kita sebutkan di awal, bahwa ibadah haji ini adalah syariat yang agung dan termasuk dari rukun Islam yang kelima. Kita pahami bersama bahwa rukun Islam ini ada 5. Yang pertama, membaca 2 kalimat syahadat. Yang kedua, sholat 5 waktu, mengerjakan sholat 5 waktu. Yang ketiga, zakat, menunaikan zakat. Yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, melaksanakan ibadah haji bila mampu. Saudara-saudaraku sekalian, karena sifatnya wajib bagi orang yang mampu, maka orang yang mengingkari kewajibannya oleh para ulama disebut sebagai
orang kafir. Bahkan dia kalau misalnya dia Islam, dia murtad, dia keluar dari Islam. Oleh karena itu, kalau misalnya ada yang mengingkari dengan ucapan misalnya, ala buat apa berhaji, nggak penting misalnya, maka otomatis dia keluar dari Islam. Gak usah berhaji, lebih baik uangnya untuk dagang saja. Maka yang begini-begini ini mengingkari kewajiban haji dan dia murtad. Maka gimana obatnya? Dia harus kembali bersyahadat. Saudara-saudara kalian rahimakumullah, ini pendapat para ulama. Dan kapan diwajibkan haji ini? Diwajibkan haji yaitu pada tahun ke-6 Hijriah. Pada tahun ke-6 Hijriah. Meskipun kita tahu Rasulullah SAW berhaji pertama dan terakhir itu pada tahun ke-9 Hijriah. Jadi diwajibkan berhaji pada tahun ke-6 Hijriah, tapi beliau berhaji pada tahun ke-9 Hijriah. Sebetulnya Rasulullah SAW sudah pernah mau melaksanakan haji itu pada tahun ke-7 Hijriah. Tapi kemudian ternyata dihadang oleh orang kafir Quraisy. Dihadang. Sehingga kemudian beliau lalu kembali. Tidak jadi melaksanakan haji. Lalu kembali lagi pada tahun ke-9 Hijriah. Dan itu menjadi haji beliau yang pertama dan terakhir. Jadi Rasulullah SAW berhaji sekali, umrah 4 kali. Ini beliau. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, apa keutamaan haji ini? Banyak sekali. Banyak sekali keutamaan haji. Yang pertama, disebutkan bahwa haji ini adalah amalan yang paling utama. Suatu saat Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, Ayyul a'mali afdol? Amalan apa yang paling utama ya Rasul? Rasulullah SAW lalu menyebut imanun billah wa rasul. Iman kepada Allah dan Rasul. Qila summa madza? Kemudian sahabat bertanya lagi. Kemudian apa ya Rasul? Qala summa jihadun fi sabilillah. Rasulullah SAW menjawab, jihad di jalan Allah. Qila summa madza? Lalu ditanya lagi. Kemudian apa ya Rasul? Qala hajjun mabrur, yaitu haji yang mabrur. Wal hajjul mabruru wal hajjul ladzi la yukhalituhu ismun. Haji mabrur itu adalah haji yang tidak bercampur dengan dosa. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, jadi di hadis ini disebut haji itu setelah iman yang pertama, yang kedua jihad di jalan Allah, yang ketiga haji yang mabrur. Ini utama-utamanya amal yang disebut oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian rahimakumullah, bahkan di hadis yang lain disebutkan bahwa haji itu adalah jihad. Haji itu adalah jihad. Suatu saat Rasulullah SAW ada seorang laki-laki datang kepada beliau. Kemudian laki-laki itu berkata, ini jabbanun wa ini dhaif.
Ya Rasulullah, aku ini orangnya penakut dan aku ini orangnya lemah. Lalu Rasulullah mengatakan, halumma ila jihadin la syaukata fi. Ayo menuju jihad yang tidak ada kesukaran di dalam. Apa itu? Al-hajj. Haji. Jadi haji itu adalah jihad fi sabilillah. Nah, kalau dikatakan jihad fi sabilillah, maka orang yang berhaji, yang dananya disetorkan untuk haji, maka seolah-olah dia menginfakkan hartanya untuk jihad fi sabilillah. Jangan lalu kita berpikiran, daftar sekarang, hajinya masih 22 tahun lagi, 24 tahun lagi, 26 tahun lagi. Maka yang penting kita daftar saja. Mengenai kita dipanggil kapan, ya terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, jadi memang ketika keamanan itu tidak mendukung, maka menjadi tidak wajib haji. Yang penting daftar saja. Nah, termasuk sekarang ini kita berdoa mudah-mudahan haji tidak ada halangan apapun tahun ini, tahun 1441 Hijriah. Meskipun kita tahu sekarang sedang diterpa virus corona COVID-19 di mana-mana, seluruh dunia, termasuk di Arab Saudi. Bahkan sudah lama Arab Saudi ini menutup Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Orang umrah nggak bisa. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, sehingga pemerintah sendiri dalam hal ini Kementerian Agama itu sudah menetapkan 2 skenario untuk tahun ini. 2 skenario. Gimana itu? Ya, haji itu bisa berlanjut dan bisa juga tidak. Yang penting skenario yang pertama berlanjut, sudah semua proses dilakukan. Nah, perkara nanti kemudian, mudah-mudahan tidak terjadi yang kedua ini. Perkara nanti kemudian pemerintah Arab Saudi lalu kemudian tidak mengizinkan pelaksanaan ibadah haji, ya sudah, kita semua menerima, karena semuanya tergantung pemerintah Arab Saudi. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, ketika tahun 2017 ketika saya berhaji, saya ketemu dengan orang Malaysia. Saya bertanya kepada orang Malaysia, kalau di Malaysia itu daftar tunggunya berapa lama? Masa tunggunya untuk berhaji ini berapa lama? Maka dijawab oleh orang Malaysia, 100 tahun. Saya kaget, 100 tahun. Spontan saya berkata, bisa jadi 100 tahun itu yang daftar sudah meninggal. Maka apa yang dijawabkan oleh orang Malaysia? Orang Malaysia lalu menjawab, urusan mati itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting saya sudah daftar. Subhanallah. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, jadi kalau kita punya uang lebih sementara kita belum melaksanakan haji, maka lebih baik daftarkan untuk haji. Mengenai berangkatnya terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Haji itu adalah jihad, maka uang yang disetorkan untuk pendaftaran juga termasuk jihad. Bahkan disebut haji ini sebagai jihadul kabir dalam hadis yang lain. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Jihadul kabir, jihad yang besar. Jihadul kabir, maaf. Jihadul kabir, jihadnya orang tua. Wad dhaif, dan orang yang lemah. Wal mar'ah, dan
jihadnya perempuan. Saudaraku sekalian rahimakumullah, afdalul jihad bahkan disebut dalam hadis yang lain. Afdalul jihad. Haji ini disebut sebagai afdalul jihad. Paling utamanya jihad. Yaitu haji yang mabrur. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, bahkan disebut juga dalam hadis yang lain, haji ini bisa menghapuskan dosa. Sehingga Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, man hajja falam yarfas walam yafsuk raja'a ka yaumin waladathu ummu. Barang siapa yang dia berhaji, maka dia tidak melakukan rafas, tidak melakukan fasik, maka dia kembali sebagaimana hari dia dilahirkan oleh ibunya. Artinya dia tidak punya dosa, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, jadi ini keutamaan haji. Bahkan disebut dalam hadis yang lain bahwa haji ini wal hujjaju wal ummaru wafdullah. Orang yang berhaji dan orang yang berumrah itu adalah tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. In da'uhu ajabahum, jika mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mengabulkan doa mereka. Wa istaghfiruhu ghufira lahum, dan jika mereka memohon ampun kepadanya, maka Allah mengampuni mereka. Subhanallah. Betapa mulianya orang yang berhaji dan orang yang berumrah. Oleh karena itu, kalau kita punya uang sekali lagi, maka kita belum berhaji, hendaklah cepat daftar untuk melaksanakan haji. Meskipun mungkin masa tunggunya masih lama, tapi kita sudah punya hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa ya Allah, saya sudah mau berhaji dan saya sudah berdaftar haji, saya sudah setorkan ongkos untuk naik haji, tetapi keamanan belum mengizinkan saya masih melewati masa tunggu. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, bahkan haji ini pahalanya adalah surga. Haji ini pahalanya adalah surga. Sehingga Rasulullah SAW, wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Adakah kedudukan yang lebih mulia dari surga? Tidak ada. Kedudukan yang paling mulia itu surganya Allah SWT nanti di akhir. Saudaraku sekalian rahimakumullah, sehingga sekali lagi ketika kita membayar ongkos haji, berbekal untuk haji, maka semuanya seperti berinfak fi sabilillah. Sehingga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tabrani dan juga Imam Al-Baihaqi, sanadnya hasan, infak fi sabilillah itu ad-dirhamu bisab'i mi'ati dha'fin. 1 dirham itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 700 kali lipat. 700 kali lipat, subhanallah. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, oleh karena itu sekali lagi, orang yang belum berhaji tapi punya dana untuk haji, segera daftarkan pada bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah. Perkara berangkat atau tidak terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sementara ini saja yang bisa kami sampaikan terkait pengajian fikih sunnah babnya bab haji. Mudah-mudahan kita semua yang belum berhaji, Allah SWT mampukan untuk berhaji. Allah sampaikan ke Baitullah untuk melaksanakan haji atau paling tidak umrah, dan yang sudah
berumrah atau berhaji. Mudah-mudahan umrah dan hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi penebus dosa dan menjadi peninggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wa akhiran ihdinas shiratal mustaqim. Hadanallahu ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.